Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Vera Pratiwi dan teman saya Ajiza Gula. Di sini kami akan menjelaskan teknik keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus guru punyai, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan, agar tenaga pengajar ini dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar merupakan hal yang perlu dimiliki oleh guru dari semua bidang studi. Perkembangan dunia pendidikan menggunakan media dalam teknologi saat ini menyebabkan kekhasan ciri pengajar dari masing-masing studi makin tampak dan perbedaannya dengan pengajar bidang studi lainnya makin nyata. Kemudian macam-macam teknik keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, teknik keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menutup kegiatan inti pelajaran. Kemudian, adapun beberapa prinsip dalam melaksanakan kegiatan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Kemudian tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, contoh dan ilustrasi seperlunya, dan mengingat perhatian anak. Kemudian, kompetensi dasar yang dapat dicapai sedangkan tujuan harus khusus membuka pelajaran adalah yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas pelajaran yang akan diajarkan. Peserta didik mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, peserta didik mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam pelajaran bagian-bagian dari mata pelajaran. Dan peserta didik dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu. Sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar. Kemudian ada juga komponen, ini dibagi dalam dua bagian, yaitu komponen keterampilan membuka pelajaran dan komponen keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, komponen keterampilan membuka pelajaran antara lain yang pertama, menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan cara mengubah gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu atau media, variasi pola interaksi guru dengan siswa, dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk siap menerima pelajaran. Yang ketiga, menimbulkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran yang akan diberikan dapat dilakukan dengan menciptakan rasa ingin tahu dan membuat kejutan dalam kelas. Yang keempat, memberikan acuan atau rambu-rambu. Maksudnya, dalam memberikan acuan, guru hendaknya menyampaikan tujuan pelajaran, menentukan batas-batas tugas siswa yang harus dikerjakan. Dan yang kelima, membuat kaitan antara lain, bandingkan, dan mempertentangkan bahan pelajaran yang telah dikenal dengan bahan pelajaran yang baru. Membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi sebaiknya disesuaikan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. Kemudian komponen keterampilan menutup pelajaran antara lain yang pertama, review atau meninjau kembali dapat dilakukan di setiap saat selesai memberikan satu konsep ataupun pada akhir pelajaran dengan melalui beberapa pertanyaan. Siswa dapat diminta mengungkapkan kembali bahan pelajaran yang baru saja didiskusikan, atau membuat rangkuman bahan pelajaran, atau lebih dilakukan secara tertulis daripada secara lisan. Dan yang kedua, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ajiza Gule. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua, ada teknik keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya, atau kurang tersedianya sumber yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Menyebabkan guru harus membantu siswa dengan cara menjelaskan hal-hal tersebut. Tujuan memberikan penjelasan yang pertama yaitu membimbing siswa untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Yang kedua, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah atau pertanyaan. Ketiga, untuk mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Komponen keterampilan menjelaskan, yang pertama, menganalisis dan merencanakan. Yang kedua, ada penyajian suatu penjelasan. Dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, ataupun akhir pelajaran sesuai keperluan. Yang kedua, penjelasan harus sesuai dengan tujuan. 3. Materi yang dijelaskan harus bermakna. 4. Penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Teknik yang ketiga yaitu teknik keterampilan bertanya. Nah, di sini Plato adalah salah seorang murid Sokrates mengatakan, apabila guru menginginkan murid-muridnya memperoleh pengetahuan yang banyak, hendaklah ia menggunakan metode tanya jawab dalam pengajarannya. Kemudian, nah, sobat, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian keterampilan dasar mengajar bertanya adalah suatu aktivitas guru yang berupa ungkapan pertanyaan kepada siswa untuk menciptakan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Tujuan dari keterampilan bertanya yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar. Keempat, mengembangkan active learning atau aktifnya dalam belajar. Yang kelima, memberi kesempatan siswa menyesuaikan informasi. 6, mendorong siswa menemukan pendapat atau mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, menguji dan mengukur pendapat. Komponen-komponennya, yang pertama jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pindah gilir. Maksudnya di sini guru memberikan pertanyaan kepada semua siswa secara bergilir. Yang selanjutnya, penyebaran. Kemudian pemberian waktu berpikir. Kemudian pemberian tunjangan. Nah, sobat, komponen-komponen bertanya tingkat lanjut yaitu ada pengubahan tuntutan tingkat kognitif pertanyaan. Maksudnya adalah usaha guru untuk mengembangkan proses mental berpikir siswa dengan teknik bertanya. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Guru diharapkan dapat menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Sobat, teknik yang keempat yaitu teknik keterampilan memberi penguatan. Apa itu ya maksudnya? Nah, sobat, keterampilan dasar memberi penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Melalui keterampilan memberi penguatan, siswa akan merasa terdorong untuk memberikan respon setiap kali ada rangsangan dari guru. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, menumbuhkan dan memelihara motivasi siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk belajar. Keempat, mengontrol dan mengubah tingkah laku siswa yang kurang positif serta mendorong tumbuhnya tingkah laku produktif. Komponen-komponennya, yang pertama ada penguatan verbal. Maksud dari penguatan verbal itu, sobat, bisa berupa penguatan dengan kata-kata atau penguatan dengan menggunakan kalimat. Yang kedua, penguatan nonverbal. Bisa seperti berupa mimik dan gerakan badan dengan cara mendekati dengan sentuhan, dengan kegiatan yang menyenangkan, dan berupa simbol atau benda seperti hadiah. Teknik yang kelima yaitu teknik keterampilan mengadakan variasi. Nah, sobat, pada dasarnya itu semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan. Tentu dong dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan.
Orang akan lebih suka bila hidup itu diisi dengan variasi dengan makna yang positif. Faktor kebosanan yang disebabkan oleh adanya. Sobat, adapun beberapa tujuan dari keterampilan mengadakan variasi adalah untuk meningkatkan perhatian siswa agar menguasai materi yang diberikan oleh guru, mengurangi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan bakat siswa terhadap hal-hal baru dalam pembelajaran, memupuk perilaku positif siswa terhadap pembelajaran, serta memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Sobat, dalam ini ada variasi dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama variasi gaya mengajar, yang kedua variasi media dan bahan, yang ketiga variasi interaksi. Teknik selanjutnya yaitu teknik keterampilan mengolah kelas. Pengolahan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Nah, guru perlu menguasai teknik ini agar dapat mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal dalam berperilaku sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung, menyadari kebutuhan siswa dan memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Sobat, adapun beberapa prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas diantaranya adalah kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi keluasan, penekanan pada hal-hal positif, dan penanaman disiplin pada diri sendiri. Komponen keterampilan mengolah kelas terdiri dari yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Dalam mengelola kelas, guru hendaknya menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, penghentian suatu pembicaraan atau kegiatan karena ketidaksiapan guru. Yang ketiga, ketidakpastian memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang keempat, penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan disiplin diri. Yang kelima, guru itu banyak bertele-tele. Keenam, pengulangan penjelasan yang tidak diperlukan itu yang akan membuatkan siswa merasa bosan. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.